Perkenalkan, nama saya Lestari Wisnuwardun dan rekan saya. Profesi kependidikan di Guru BK. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama itu, tapi sebelum kami mau menjawab pertanyaan, kami boleh nanya, kami melakukan wawancara dengan siapa? Saya Guru BK di SMP Negeri 11 Bandar. Baik, terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan kami yang pertama itu, kan sebagai guru BK kita ini kan pasti selalu menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan di anak siswa di murid. Nah, jadi permasalahan apa saja sih yang pernah Ibu tangani selama menjadi guru BK di sekolah ini, dan menurut Ibu apa sih faktor-faktor penyebabnya makanya anak-anak tersebut melakukan permasalahan tersebut? Banyak ya kalau yang udah ditangani, apalagi saya di sini kurang lebih udah 6 tahun di sini kan. Jadi tapi kalau salah satunya ada banyaknya yang saya hadapi adalah kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja di SMP Negeri 11 Medan ini. Tapi kenakalan remajanya masih ke tahap yang wajar, bukan terlalu bukan yang terlalu bandel kali kayak yang melakukan tawuran dan lain-lain gitu ya. Tapi beberapa ada sih yang itu, tapi nggak banyak. Kebanyakan di sini yang kayak kenakalan remaja ringan aja sih, lebih ke males, bolos gitu, atau merokok di sekolah atau di luar lingkungan sekolah, tetapi memakai pakaian sekolah gitu. Nah, faktor yang Faktor yang menyebabkan anak menyebabkan palingan ya faktor dari keluarga bisa jadi karena kurangnya perhatian dari keluarga, atau faktor lingkungan lainnya seperti teman sebaya mereka yang yang salah pergaulan mungkin, atau memilih teman-teman yang di jalur yang salah gitu kan. Karena kan kita di sini harus dua penanganan juga dengan orang tua, keluarga di rumah, kita di sini di sekolah juga mengontrol. Tapi kalau misalnya cuma sekolah yang mengontrol, itu pasti nggak akan bisa teratasi sih masalahnya. Saya itu. Masih terlambat, masih absen. Terus pertanyaan selanjutnya, di sekolah ini mungkin kan ada kayak memang kenakalan remaja gitu, Bu. Jadi saya mau nanya, kan beberapa yang buat masalah nih. Jadi masalah yang paling sering terjadi selain merokok gitu, ketahuan merokok di sekolah ini, masalah yang lebih timbul atau yang lebih sering masuk ke BK itu selain merokok? Absensi, terlambat, bolos sekolah gitu. Itu sih. Itu yang sering dipanggil. Itu biasanya kalau misalnya siswa ini terlambat atau absensinya banyak, itu guru BK itu biasanya melakukan apa? Ya biasanya kalau misalnya terlambat kalau 2 kali terlambat masih dikasih peringatan. Jangan terlambat lagi. Tapi kalau udah sampai 3 kali atau 4 kali terlambat, itu biasanya dipanggil orang tua sih. Panggil orang tua untuk ngasih pembinaan sama ngasih arahan untuk supaya anaknya nggak terlambat lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya berulang ya berulang juga memanggil orang tuanya, tapi sampai 3 kali itu pakai materai itu biasanya. Buat perjanjian pakai di atas materai gitu kan, supaya anaknya nggak mengulangi lagi. Terus kalau misalnya absensi juga sama. Di setiap bulannya itu kita batas maksimal absensi itu 3 kan. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 itu pasti panggil orang tua gitu. Sama sih kayak gitu berulang. Karena kan setiap permasalahan anak juga harus tahu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya saya yang bertanya ya, Bu. Mungkin dari masalah-masalah dari yang udah Ibu jelaskan tadi, masalah apa yang mungkin menurut Ibu yang sangat sulit untuk diatasi gitu? Ini absen kamu sudah banyak. Apa ya? Daya supaya absen banyak, terlambat Masalah tawuran sudah sih. banyak. Kadang kan kalau kita kan dapat laporan itu dari orang luar kan, jarang sekali kayak guru yang mendapati siswanya yang tawuran langsung gitu. Karena mereka juga pasti nggak melakukan tawuran di lingkungan sekolah gitu kan, pasti yang jauh gitu. Nah itu sih kalau misalnya laporan dari luar gitu, kita mengidentifikasi siswa-siswa yang itu susah, itu yang sulit gitu. Tapi kebanyakan bisa diatasi. Baik, izin menanggapi. Jadi kan tadi tawuran yang Ibu bilang. Jadi apakah tawuran yang dilakukan
siswa di sekolah sini itu sampai ke polisi, sehingga kayak berarti cuma dari informasi dari orang luar saja. Karena yang kami tangani sejauh ini belum sampai yang kayak menggunakan sajam atau apa ya, cuma konvoi motor yang antar geng gitu saya katakan. Dan selanjutnya kayak pasti banyak dari anak-anak itu mungkin yang kalau misalnya ibu melakukan panggilan gitu Bu, pasti sulit orang itu terbuka sama masalah-masalah itu. Untuk mengatasi itu ada pendekatan yang harus dilakukan. Sebelum panggil orang tua pastinya kita untuk manggil anaknya dulu ya, terus kita melakukan karena kan sebelum masalah ini terjadi juga kita udah mengenali anak-anak itu kan. Kita satu kelas itu pasti ada yang paling kita kenal dari anak itu. Nah, kalau misalnya biasanya siswa yang paling bermasalah itu ada siswa yang bisa lebih leluasa menceritakan masalahnya, ada juga yang enggak. Tapi sejauh ini kalau saya sih pendekatannya lebih ke saya aja ngobrol terus menerus, nggak cuma satu kali gitu. Kalau udah berulang, udah saya dapat informasinya beberapa kali dari saya wawancara anak tersebut, baru saya panggil orang tuanya gitu. Biasanya kayak gitu. Kan nggak langsung saya panggil orang tuanya, saya pendekatan dulu dengan anaknya, saya gali informasinya kenapa, apa masalahnya gitu. Untuk itu Bu, misalnya setiap guru BK di sini menangani berapa siswa misalnya gitu, misalnya satu guru BK itu menangani 20 siswa gitu. Kalau kita di sini megangnya masing-masing 5 kelas ya, masing-masing 5 kelas, satu kelas itu bisa sampai 35 sampai 36 siswa, kalikan aja. Ini absennya pun banyak. Bulan semalamnya kemana deh? Sampai 3 kali absennya. Menurut Ibu, pernah nggak itu sebagai belajar mata pelajaran di kelas? Pernah, kalau kami di sini kelas 3 kami masuk kelas, khusus kelas 3 aja, kelas 1 dan kelas 2 enggak. Kelas 3 itu kami masuk ke kelas dengan materi bimbingan karir. Bimbingan karir, terus kami melakukan diskusi, melakukan kayak pengarahan pada anak-anak, bagaimana kedepannya mereka mengambil langkah apa ke depan gitu, mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja, itu juga pasti dibahas gitu. Berarti kalau misalnya Bu kayak mata pelajaran seperti matematika atau mata pelajaran umumnya gitu Bu yang nggak bersangkutan pada bimbingan konseling itu, apakah Ibu pernah mengajarnya? Enggak, kalau misalnya paling ada guru yang kosong aja ya. Kalau guru kosong itu pun kami di kelas bukan mengajari mata pelajaran itu, mereka juga udah dikasih tugas kan sama gurunya, kami cuma mengawasi. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tugas, kami lebih memakai jam itu untuk sharing ngobrol sama siswa. Nah, apakah Ibu pernah mengalami kendala atau kesulitan kerjasama dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelas dalam membantu siswa dalam mengatasi masalah siswa tersebut? Sejauh ini nggak ada. Berarti guru BK di sini sama orang tua itu saling berkolaborasi gitu. Sama guru tadi katanya. Kalau sama orang tua ya banyak juga mengalami kendala yang anaknya yang nggak mau disalahin, orang tuanya yang bela anaknya pasti ada. Tapi kalau sesama guru di sini nggak ada sih. Kalau sama wali kelasnya apalagi kami saling bekerja sama. Ibu, di sini saya ingin bertanya bagaimana Ibu menghadapi siswa yang sulit terbuka saat konseling Ibu? Biasanya kalau misalnya siswa yang sulit terbuka pada saat konseling itu, kita bisa memaksakan siswanya juga kan untuk mau terbuka dengan kita. Mungkin dia hanya sendiri nggak nyaman sama kita gitu kan. Nah, biasanya yang saya lakukan nanya ke teman-temannya, kayak teman dekatnya gitu kan, tanya gimana temennya ini, gimana hubungan dia sama temennya gitu. Terus habis itu kalau misalnya temennya juga nggak saya dapatkan informasi dari dia, mungkin guru BK yang lain untuk menanyakan ke dia, karena kan mungkin dia dekat dengan guru BK yang lain daripada dengan saya gitu. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjaga kerahasiaan siswa dalam proses konseling? Ya gimana ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita kan di sini menghadapi banyak siswa juga ya, jadi ya pasti
kami nggak bakalan ngasih data-data siswa itu ke siswa lainnya juga gitu. Di sekolah ini juga belum ada kayak ruang konseling yang pribadi juga ya. Mungkin kedepannya itu udah ada diwacanakan untuk dibikin gitu untuk masalah-masalah yang berat. Tapi biasanya kalau misalnya untuk masalah-masalah yang berat atau yang butuh kerahasiaan kerahasiaan yang cukup dijaga itu biasanya kami pakai kayak perpustakaan atau kami menjauh dulu dari keramaian gitu sih. Jadi Bu, kan tadi Ibu bilang misalnya data-datanya itu disimpan. Apakah data-data dari kerahasiaan dari siswa tersebut itu hanya dipegang oleh guru BK saja, atau apakah sampai kepada wali kelasnya ataupun sampai kepala sekolah? Guru BK dan wali kelas sih harusnya. Terus Bu, apa sih yang dilakukan kita sebagai guru BK itu kalau misalnya rahasia dari siswa tersebut bocor? Kan takutnya nanti kalau misalnya nggak baiknya itu yang keluar tentang siswa ini, takutnya nanti teman-teman yang lain malah ngebully, ngejauhin ataupun bahkan mengejek-ngejek siswa yang kerahasiaannya tadi terbocor gitu. Itu apa sih yang dilakukan guru BK? Yang dilakukan ya tetap menjaga rahasianya gitu sebenarnya, karena emang nggak sebagai guru BK seharusnya kan kita nggak menggunjingi siswa juga ya. Kalau misalnya kita dapat masalah siswa curhat ke kita tapi kita gunjingin ke orang lain juga, itu ya namanya melanggar kode etik kan. Yang harus dilakukan sebisa mungkin kita tidak menggunjingkan siswa kita sendiri. Terus kita ya data tersebut yang kayak kita rapikan ke dalam map, karena memang kita nggak bisa kan, kalau misalnya saya pribadi saya kayak gitu nggak menutup kemungkinan saya kayaknya nggak akan pernah menggunjingkan siswa yang udah curhat ke saya gitu. Itu aja sih. Bagaimana cara atau pendekatan yang diterapkan dari siswa yang bermasalah tadi Ibu yang bilang yang sering terlambat terus merokok. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam melakukan bimbingan atau konseling bagi siswa tersebut? Kan kalau misalnya di SMA ini kan kita mengetahuinya kalau mereka ini udah transisi dari anak ke remaja gitu, atau remaja ke dewasa gitu kan. Kalau misalnya di kelas ini pasti pendekatan itu atau kita beda lah kayak kalau misalnya anak-anak kayak anak SMA ini dia nggak bisa nih kayak misalnya kita kerasin terus kayak anak SD atau anak SMP mungkin bisa gitu. Tapi mereka ini lebih tertarik ulur sih kalau misalnya siswa SMA ini, karena di luar itu kita nggak bisa langsung terus sama mereka. Kalau misalnya mereka terus pasti mereka nggak akan terbuka sama kita kan gitu. Jadi ya udah caranya tuh kayak gitu, tarik ulur terus kita pengerti gimana kita harus tegas sama mereka, tegas gitu, atau bisa jadi kita harus kayak sambil ngomong lah gitu ya, ngayomi gitu, gimana caranya supaya mereka tuh nyaman juga, terlibat bonding dengan mereka tuh gimana gitu caranya. Nggak bisa kita maksudnya mau keras juga nggak bisa, karena kita nggak akan dapat celahnya dari orang itu. Baik, Bu, mungkin sedikit pertanyaan tentang wawancara kami kepada Ibu. Kalau misalnya kami tadi salah pengucapan penyampaian saya, kami mohon maaf. Kami ucap terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin sedikit pertanyaan tentang wawancara kami kepada Ibu. Kalau misalnya kami tadi salah pengucapan penyampaian saya, kami mohon maaf. Kami ucap terima kasih Bu.